Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat, para pemburu kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Misteri Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Dengan saya Pak Jack dan rekan saya Kang Surya di sini Pak Jack. Kami telah menyiapkan satu kisah sebenarnya. Benar Kang Surya? Ya betul. Mungkin kisah ini sedikit unik karena nggak pernah terbayangkan sebelumnya hal itu bisa terjadi. Betul. Nah, mungkin tidak menunggu waktu yang lama, langsung aja diceritakan sama Kang Surya. Oke Pak Jack, terima kasih Pak Jack. Jadi gini Pak Jack ya, ini cerita dapat dari kenalan saya, sebut saja Mbak Mia. Ya, dia ini punya kisah yang dulu dialami oleh saudaranya, kayaknya pamannya sih, seingat saya ini pamannya. Jadi ya mungkin kira-kira sudah 20 tahun lalu kejadiannya. Nah waktu itu kalau tidak salah pamannya ini bekerja di semacam toko gitu. Toko apa ya, bukan toko kelontong sih, tapi kayak toko serba ada atau serba di suatu kota di Jawa Timur ya. Kebetulan ya areanya bukan kota besar sih, kota kecil, tapi ya kalau punya toko gitu ya istilahnya memang butuh penjaga lah. Kebetulan pamannya Mbak Mia ini, sebut saja namanya Mas Sudres gitu aja ya. Nah Mas Sudres ini waktu itu bekerja di sana dengan beberapa orang teman. Nah toko itu sebenarnya ya berada di daerah yang cukup ramai lah, dekat dengan pasar dan juga tidak begitu besar, mungkin ya lebarnya 4, panjangnya 6 meter lah. Di zaman-zaman itu ya mungkin waktu itu era-era setelah Krismon ya kira-kira. Jadi ya sebenarnya untuk lapangan pekerjaan itu ya memang dapat bisa bekerja di toko seperti itu pun sudah cukup sudah cukup disyukuri. Nah pada waktu itu Mas Sudres ini memang kegiatannya menjaga toko itu memang agak lama, walaupun shift-shiftan gantian dengan teman-teman yang lain. Jadi ada yang pagi sampai menjelang sore, kemudian sore sampai menjelang malam. Nah karena memang pada waktu itu yang dijual atau serba ya identik dengan banyak barang ya. Kalau setahu saya itu diceritakan Mbak Mia itu ya ada yang jualan kayak buku, alat tulis kantor, kemudian juga keperluan-keperluan lain, terutama juga karena dekat pasar, dekat sekolah, jadi ya kadang-kadang menjual kebutuhan sekolah. Ada kayak kapur tulis, penghapus kayu ya dan lain sebagainya lah, termasuk ya makanan kecil dan lain sebagainya. Nah pada suatu hari kebiasaannya memang sebelum mau tutup toko atau ganti shift itu memang selalu dihitung. Jadi barang apa saja yang dijual, terus berapa rupiah yang masuk, itu memang selalu dicatat. Apalagi ya beberapa bulan terakhir kejadian kadang-kadang mungkin kurang jeli atau akhirnya pencatatan tidak sesuai dengan barang. Nah pemilik tokonya katanya galak banget dan sedikit agak pelit gitu. Jadi ya kalau ada sesuatu gitu mesti dimarahi gitu, dimarahi habis-habisan. Nah akhirnya Mas Sudres pun dan teman-temannya ya benar-benar berusaha seteliti mungkin jangan sampai ada yang terselip atau mungkin barang yang hilang, karena kadang-kadang ada pembeli datang itu minta contoh barang tapi kemudian barang itu nggak dikembalikan, ya hilang, ya ada sajalah kendalanya. Nah pada waktu itu Mas Sudres ini kebetulan lagi shift malam, jadi ya dia berjaga dengan temannya menjaga toko. Memang ya tidak seperti biasanya, ini
kadang-kadang kok kok agak sepi, tidak seperti biasanya gitu. Malam hari yang ramai hanya agak jauh gitu, di area pasar masih terlihat ramai, tapi di sekitar jalan depannya toko mereka itu kok sepi. Pembeli juga nggak sebanyak biasanya, padahal ya cuacanya tidak hujan, tidak ada angin, tidak dingin gitu, tapi ya memang mungkin ya kebutuhan orang-orang sedang tidak butuh ke toko gitu. Akhirnya ya mereka pun berdua terus menunggu sampai larut malam, hingga akhirnya waktu itu sudah menunjukkan pukul 9:30. Jadi ya persiapan untuk tutup toko, karena biasanya jam 9 itu mereka sudah anggap sepi, mereka pun tutup, pun siap-siap nutup toko, dan hingga mendekati 9:30 karena dirasa memang sepi banget, mereka coba meneruskan sampai jam 9:30. Ternyata ya memang benar-benar sepi. Akhirnya sepakatlah Mas Sutris ini dengan rekannya, ya sudah, kita siap-siap kemas-kemas saja gitu. Oh iya, akhirnya temannya ini bilang, sudah makan apa belum ya? Ya sudah, kita beli makan aja, kita beli bungkus di pasar. Oh iya deh, aku yang jalan kaki ke pasar, aku tak tutup toko. Oh iya, aku yang tutup toko gitu. Akhirnya temannya Mas Sutris ini pun keluar dari toko, sambil di depan itu dia menutup pintu, keluar dari depan, ditutup separuh, sedikit ada hanya sela kecil gitu, supaya nanti kalau balik lagi tidak terlalu harus manggil-manggil Mas Sutris di dalam gitu. Sama Mas Sutris pun akhirnya ya ditutup, dibiarkan ada sela kayak seukuran tangan gitu, supaya nanti kalau buka itu gampang dari luar. Nah, pintunya kan pintu kayak model harmonika gitu, jadi ya memang agak berat dorongnya dan mesti berbunyi kalau didorong itu. Jadi ya cukuplah untuk satu sejengkal tangan buat masuk ke dalam, buat narik atau dorong gitu dari luar. Nah, akhirnya lampu pun sebagian dipadamkan oleh Mas Sutris. Dia kemudian beranjak mendekati area kasir, menyiapkan kunci sambil mencatat hasil jualan dari sore tadi apa saja. Ya, akhirnya dia pun mulai mencatat, mengumpulkan semua catatan dan mengecek barang-barang yang ada, juga termasuk menata kembali barang-barang yang tadi mungkin dikeluarkan buat contoh terus dimasukkan lagi, ditata. Memang suasana sunyi, sepi sekali, hampir tidak ada kendaraan yang lewat di depan toko. Ya, ada perasaan kayak merinding gitu Mas Sutris. Cuman selama ini mereka tidak pernah selama di situ nggak pernah lah ada penampakan atau apa, memang tidak pernah. Cuman paling ya barang-barang yang barang jualan yang tiba-tiba tidak tercatat, tidak sesuai, atau mungkin ya jumlah uang yang tidak sesuai dengan barang yang dijual, hanya itu saja. Dan bagi Mas Sutris dan kawan-kawan itu mungkin semacam human error lah, kesalahan kita sendiri, kesalahan manusia sendiri dalam menghitung atau menata gitu. Akhirnya Mas Sutris pun masih terus mendata dengan lampu yang sudah mulai temaram, suasana sunyi, sepi sekali. Nah, lamat-lamat Mas Sutris ini dari balik meja-meja meja penghalang depan itu kok seperti mendengar suara-suara aneh gitu. Bayangan Mas Sutris, wah ini kalau ada tikus masuk ini bahaya ini, kita juga jual makanan kecil, jual permen, jual lain-lain gitu. Mas Sutris pun melihat, ingin menyalakan lampu, tapi area situ masih sepi-sepi saja. Sementara Mas Sutris pun kalau melihat ada orang masuk, dia merasa juga tidak ada, wong pintunya masih tetap seperti tadi. Kalaupun ada orang masuk kemudian menutup lagi, pasti berbunyi pintunya. Akhirnya karena suara itu hilang, Mas Sutris pun melanjutkan lagi menata. Lamat-lamat seperti ada suara seperti kertas-kertas bergeresekan gitu. Loh, ini kok mulai dipindah ke tumpukan kertas-kertas kado gitu kan, juga jualan kayak gulungan kertas-kertas kado gitu ya. Bahannya juga ada yang kadang-kadang berbunyi gitu, berisik gitu. Karena merasa tidak enak, bayangannya ini kalau nggak tikus, kucing. Mas Sutris pun turun dari tempat duduknya di area kasir. Dia berjalan memutari tempat di sudut di mana tadi itu terdengar bunyi-bunyi gemerisik. Tiba-tiba Mas Sutris tengah terkejut.
di sana ada seorang anak kecil, usianya kira-kira 5 atau 6 tahun. Dia itu sedang berjongkok, pakaiannya itu kumal, lusuh, jadi seperti kayak semacam pakaian baju anak-anak yang ada kantong di depannya gitu. Terus rambutnya juga halus, walaupun tidak gundul sepenuhnya ya, tapi masih tipis-tipis, rambutnya masih ada. Anak itu seperti sedang sibuk mengambil barang-barang. Mas Sutris pun kaget, kok bisa anak ini masuk? Ini anaknya siapa kok seperti anak gelandangan, anak pengemis yang biasanya di pasar itu. Wah, kalau gini nggak bisa dibiarkan, pasti ini mau nyuri barang-barang ini. Ditegur sama Mas Sutris, antara dia ragu mau bertindak itu dari jauh ditegur. Hei, ayo kamu ngapain? Mencuri ya? Dan bocah kecil itu pun langsung kaget. Dia menoleh ke wajah Mas Sutris. Ya wajahnya memang seperti anak-anak normal gitu. Mas Sutris pun keterkejutannya itu langsung berubah biasa, karena dia melihat ternyata anak normal, kakinya juga menginjak tanah, dan kayaknya dibentak seperti itu. Si bocah ini matanya kayak berkaca-kaca, ingin menangis gitu. Tapi Mas Sutris tetap tidak peduli. Dia melihat tangan kiri, tangan kanan bocah itu sudah memegang permen, sudah memegang pensil, memegang penghapus yang ada bentuknya lucu-lucu. Apalagi dia lihat di kantong depan bajunya itu, kantong celana pendeknya juga kayaknya menggumpal gitu. Bocah itu cuma diem aja, mulutnya terkatup rapat, nggak mau bersuara, tapi matanya kayak berkaca-kaca, ketakutan memandang Mas Sutris. Mas Sutris pun berjalan mendekat. Dia mau mukul juga nggak tega, anak-anak dibentak, ayo kembalikan apa saja yang diambil itu. Anak itu diem, terus tangannya yang kiri ditaruh di meja, tangan kanan juga ditaruh di meja. Ternyata ada permen, penghapus, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Wah, ini anak mau nyuri ini kok nggak tanggung-tanggung, banyak banget ini barang yang diambil. Ayo apalagi tuh yang di kantong itu, keluarkan semua. Dikeluarkan di kantong saku celananya yang kiri, celana yang kanan, bahkan di bajunya yang ada kantong kecil di depan perut itu, kayak kantong Doraemon itu, dikeluarkan semua. Ada penggaris, kapur tulis, bahkan kayak bolpen dan pernak-pernik sekolah yang kecil-kecil itu dikeluarkan semua, menumpuk di meja. Anak itu masih diam menatap Mas Sutris dengan mata yang berkaca-kaca. Dan Mas Sutris curiga, mulut anak ini kok agak mengembung gitu. Ayo buka mulutmu, apa yang kamu makan itu? Anak itu masih diam saja. Ayo buka, katanya Mas Sutris ngambil penggaris gitu, pula-pula ngancam, cuma ngancam, nggak dipukulkan beneran. Ayo buka gitu. Mulutnya dibuka, akhirnya ketahuan di dalam mulutnya itu udah banyak mainan yang kecil-kecil, pernak-pernik kayak gantungan kucing itu. Ayo taruh semua. Akhirnya diambil dari mulutnya satu, banyak sekali. Dan Mas Sutris ini merasa aneh, kok tidak ada habisnya ini ya, gantungan kunci, penghapus, bahkan pernak-pernik kayak yang permen itu pun juga keluar. Masih ada lagi. Mas Sutris mulai ketakutan, banyak sekali yang dibawa anak ini. Anak itu mengangguk, dan kemudian mulutnya dibuka itu. Yang lebih mengerikan itu dia melakukan kotak kapur. Satu kotak kapur penuh itu dikeluarkan dari mulutnya, ditaruh di meja. Kemudian membuka mulut lagi, diambil, masih ada penghapus kayu yang besar itu ditaruh di meja. Dan saat itu Mas Sutris mulai menggigil. Jadi tubuhnya itu seperti merinding dan keringat dingin mulai terasa. Dia sudah tidak nyaman berdiri tegak, kakinya sudah gemetaran. Tapi anak itu tidak berhenti. Tangannya itu masuk penuh ke dalam mulutnya, pedal mulut yang kecil itu seolah-olah tidak muat gitu, tapi tangan itu masuk ke dalam, keluar lagi itu ya isinya bahkan stop map, penggaris, dan barang-barang lain. Artinya sesuatu hal yang tidak mungkin bisa disimpan di dalam mulut itu seperti sulap saja, satu demi satu dikeluarkan. Dan yang paling mengerikan lagi, bocah itu membuka mulutnya lebar-lebar sampai seolah-olah bagian atas kepalanya itu terangkat ke belakang. Dan dia mengambil dari dalam mulutnya itu stop map yang besar-besar itu ditaruh di depan. Dan saat itu Mas Sutris sudah merasa
pundaknya itu berat sekali, kepalanya juga terasa pusing, tidak ketulungan. Dan yang terakhir ketika dia melihat itu adalah bocah itu mengeluarkan kayak semacam sandal jepit yang kecil-kecil buat anak-anak, itu dikeluarkan sama plastiknya dari dalam mulutnya, ditaruh di meja, dan semua barang yang di meja itu menumpuk hampir setinggi setengah meter, seperti onggokan barang-barang yang dikeluarkan dari kardus gitu. Dan saat itu juga Mas Sutris sudah kehilangan kesadaran, dia jatuh, sudah langsung gelap semua. Akhirnya Mas Sutris tahu-tahu terbangun, dia sudah dalam kondisi didudukkan di area dekat kasir sama temannya yang tadi beli makan. Kenapa kamu kok ada maling kok sampai pingsan gini? Kamu dipukul atau diapakan? Mas Sutris masih gelagapan, dia hanya menoleh ke kiri ke kanan. Dia cuma bilang, lihat anak kecil rambutnya tipis enggak, setengah gundul gitu. Mana ada anak kecil, wong kamu ketiduran seperti pingsan gitu di dekat pintu masuk di meja sana. Akhirnya Mas Sutris pun mencoba berdiri. Dia benar-benar berjalan dengan tertatih-tatih di antar temannya ke tempat yang tadi dia melihat bocah itu, tempat di mana dia jatuh pingsan. Dan ternyata semua bersih, barang-barang itu nggak ada sama sekali. Barang-barang tadi kamu bersihkan lah, kata Mas Sutris. Loh, barang-barang apa? Wong kamu cuman jatuh pingsan seperti orang tidur di pojokan gitu. Oh gitu ya. Ya sudah, nanti aku ceritakan. Sekarang perutku tiba-tiba lapar, katanya Mas Sutris gitu. Dan pengalaman itu katanya adalah pengalaman yang paling seumur hidup paling menyeramkan yang dialami Mas Sutris, yang diceritakan kepada ponaannya gitu. Itu ceritanya Pak Syekh. Ada baiknya sebelum mengakhiri pekerjaan juga tetap waspada ya Kang Surya ya. Iya betul. Karena kita juga nggak tahu apa yang akan muncul di depan kita. Paling nggak harus berdoa. Ya berdoa juga. Ibaratnya memulai pekerjaan dengan berdoa dan mengakhirinya dengan doa, bersyukur. Dan yang penting jangan lupa itulah berdoa, kemudian selalu menenangkan hati, tidak berpikiran macam-macam. Tapi ya membuat penasaran itu kalau seperti itu kan jarang terdengar kan ya. Kita seringnya dengarnya tuyul yang mencuri uang, dan sebagainya. Tapi ini lain gini, barang yang diambil dan nggak tanggung-tanggung Pak. Dan nggak tanggung-tanggung juga. Iya merinding juga kan kalau seperti itu. Ya semoga tidak seperti itu lagi lah sekarang. Ya, mungkin kita ketemu hal seperti itu. Mungkin juga jadi peringatan juga yang punya toko ya. Barangkali ya betul. Selama ini kalau misalnya ada selisih hitungan dan lain sebagainya, nah itu ya jangan terburu-buru untuk suudon lah sama karyawannya ya. Iya. Bisa jadi memang kesalahan teknis, bisa jadi ada hal lain yang tidak bisa kita cerna dengan pikiran kita. Ya kalau selisihnya sedikit anggap saja amal Pak Cek. Oke sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak fragmen kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.